تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ini dalam rangka membaca dan memahami kitab suci Al-Quranul Karim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Pekan kemarin kita mengkaji ayat 164. Sekarang masuk ayat 165. Baik, kita baca dulu Bapak Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada wa minan يتخذ من دون الله أندادا من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد
حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا Zalnya jangan dipantul ya. Idh yarawnal, jangan dibaca id keliru. Karena zal bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah hanya 5. Ajada qattun bakat. Mohon maaf. Baju di toko. Baju di toko. Ba jim dal to qaf. Nah, selain yang 5 itu kalau ada huruf sukun jangan dipantul. Termasuk huruf zal. Kemudian dha sifatnya tebal. Zalamu bukan zalamu. Dha. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
وما هم بخارجين من النار. Pada ayat 164 ini hubungan antara ayat 165 dengan ayat sebelumnya. Hubungan ayat itu dalam ilmu ulumul Quran Bapak Ibu disebut dengan ilmu munasabah. Jadi setiap ayat pertama dan ayat berikutnya itu ada hubungan yang sangat erat ya. Kadang tiba-tiba pindah pembahasan ya, dari pembahasan misalnya tentang puasa, tiba-tiba pindah pembahasan tentang haji misalnya. Tapi kalau dikaji betul ayat itu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat ya. Ini ayat 164 berbicara tentang kebesaran Allah. Sedangkan di ayat 165 berbicara tentang kesyirikan ya. Jadi kalau orang mengkaji ayat ini secara dasar ya, maka dia tidak akan ketemu hubungan ayat 165 dengan ayat 164 ya. Nah, di ayat 164 Allah menyebut kebesarannya. Yang pertama, ada berapa kebesaran Allah yang ada di ayat 164? Masih ingat panjenengan? Ada? Nah, yang pertama penciptaan langit dan bumi, kemudian perubahan malam dan siang, kemudian kapal yang berlayar di tengah-tengah lautan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, kemudian turunnya hujan ya. Kemudian dengan hujan itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembangkan binatang atau hewan-hewan di atas muka bumi. Lalu Allah berkuasa untuk meniupkan angin, mendatangkan angin, was-sahab dan awan. Allah berkuasa menggerakkan angin dan awan ya. Kalau angin itu kencang, kita disunnahkan untuk berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarriha, dari kejahatan angin. La ayatil liqaumi ya'qilun. Semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Setelah Allah menyebut tentang kebesarannya dan tidak ada yang dapat melakukan itu semua kecuali Allah, berarti Bapak Ibu yang berhak disembah itu hanya Allah. Tetapi masih ada manusia yang menyembah selain Allah, atau ada juga di antara mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Ini sebagaimana yang disebut oleh Allah pada ayat 165. Allah menyatakan wa minan nas, dan di antara manusia. Jadi tidak semua manusia itu ingkar kepada Allah. Itu sudah fitrah dalam kehidupan ya. Tidak semua manusia beriman kepada Allah, dan tidak semua manusia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mau jujur, antara yang iman dan ingkar itu lebih banyak yang ingkar. Nah, makanya jangan terpesona panjenengan kalau ada orang punya pengikut yang banyak, belum tentu benar. Karena penghuni neraka lebih banyak daripada penghuni surga. Dan yang paling banyak di neraka itu laki-laki apa perempuan? Perempuan. Di surga yang paling banyak perempuan juga, hadirin ya. Mentang-mentang perempuan paling banyak di neraka lalu sedikit di surga. Nggak. Kata sahabat Abu Hurairah, di surga pun yang paling banyak juga perempuan, karena memang jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Tapi secara umum Bapak Ibu, penghuni neraka itu jauh lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Bayangkan, kata Nabi, kalau Nabi Adam itu punya
punya 1000 keturunan, itu yang masuk surga hanya satu. Hadirin, bayangkan, yang masuk surga hanya satu. Jadi fitrah dalam kehidupan ini ada kebaikan, ada juga keburukan. Makanya dalam ayat ini Allah mengatakan sebagian manusia, tidak semuanya, ya. May yattakhidhu min dunillahi andadan. Sebagian manusia itu ada orang yang menjadikan sesuatu sebagai sesembahan selain Allah. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah andadan, sebagai tandingan-tandingan atau sesembahan, ya. Andadan berasal dari kata niddun. Niddun itu isi mufradnya, kalau jamaknya andadan. Paham enggak panjenengan? Hah? Isim mufrad itu artinya tunggal, satu. Kalau satu tandingan, ya, namanya bahasa Arabnya niddun. Kalau banyak andadan, andadun, ya. Berhubung ini menjadi isim maf'ul, maka dibaca andadan. Tambah ndak paham ini, ya. Baik. Jadi ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Sebenarnya dia juga menyembah Allah, tetapi di sisi lain dia menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, seperti bintang, berhala, atau bahkan manusia. Itulah yang dilakukan oleh orang kafir Mekah, Bapak Ibu. Jadi orang kafir Mekah itu tidak murni kafir sebenarnya. Tidak murni mereka kemudian hanya menyembah berhala, buatan. Tapi mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja penyembahan mereka kepada Allah itu disisipi dengan kesyirikan, yaitu dengan cara menyembah berhala. Kalau mereka ditanya, "Kenapa kalian menyembah berhala?" Mereka akan menjawab bahwa kami menyembah berhala-berhala ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menganggap ada Tuhan selain Allah itu kesyirikan yang besar. Syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam. Sedangkan syirik kecil tidak membuat pelakunya sampai keluar dari Islam, tapi dia telah melakukan dosa besar. Contohnya percaya kepada jimat. Itu syirik kecil, Bapak Ibu. Nah, pelakunya telah melakukan dosa besar, tapi tidak sampai keluar daripada Islam. Baik. Percaya kepada jimat, ya. Pokoknya percaya kepada benda, bahwa benda itu mendatangkan manfaat atau bisa menolak mudarat, itu termasuk syirik kecil, ya. Tidak sampai keluar dari Islam dan pelakunya telah melakukan dosa besar. Yang pertama tadi syirik besar, ya. Syirik besar itu syirik menganggap adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang melakukan kesyirikan besar, maka dia telah dianggap keluar daripada Islam. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah syirik besar atau kecil? Dalam ayat ini syirik besar atau kecil? Syirik besar, karena menjadikan sesembahan selain Allah, menjadikan berhala sebagai sesembahan selain Allah. Jadi mereka menganggap bahwa berhala itu sebagai sekutu-sekutu Allah yang telah diwakilkan oleh Allah untuk mengabulkan permintaan manusia. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Ayyudz dzambi a'zam 'indallah?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan bagi Allah itu niddan, sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu, ya.
Dalam hadis lain Bapak Ibu dikatakan bahwa syirik itu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ada 3 dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Dosa besar itu sangat banyak ya. Membunuh dosa besar, berzina dosa besar, kemudian menggibah itu termasuk dosa besar ya. Mencuri dosa besar. Nah, tetapi dari sekian banyak dosa besar itu ada 3 dosa besar yang paling besar. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Maka kemudian para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi sampai 3 kali. Kata Nabi, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa besar? Diulang lagi sampai 3 kali. Dan sahabat tetap menjawab, "Bala ya Rasulullah." Tentu wahai Rasulullah. Kenapa Nabi sampai mengulang 3 kali Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa dosa ini amat sangat berbahaya. Siapapun yang melakukan dosa ini, jika dia tidak segera bertaubat kepada Allah, hidupnya pasti binasa. Kemudian Nabi menyampaikan 3 dosa yang paling besar. Yang pertama, al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Baik syirik besar maupun syirik kecil, dua-duanya termasuk dosa yang paling besar. Pelakunya tidak akan mendapatkan ampunan Allah jika dia mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Kalau dosa ghibah, dosa meninggalkan sholat, dosa tidak puasa, itu masih ada kemungkinan mendapatkan ampunan Allah. Artinya dia tidak akan kekal di dalam neraka. Tetapi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosanya. Artinya dia pasti kekal di dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka siapa yang sampai saat ini masih melakukan kesyirikan ya, masih datang ke dukun ya, kemudian masih percaya kepada jimat-jimat ya, itu harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Kalau syirik itu durhaka kepada Allah, sedangkan yang kedua, dosa yang paling besar itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Bocor ya? Hah? Tidak apa-apa, rahmat dari Allah. Baik. Nah inilah kelemahan manusia ya. Sehebat-hebatnya manusia buat atap, satu saat akan bocor. Tapi langit itu dari sejak diciptakan sampai sekarang tidak ada kebocoran sedikit pun. Malaha mim furuj. Ini untuk menghibur ketua takmir. Baik. Kemudian yang kedua, dosa yang paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an Bapak Ibu, ternyata durhaka kepada orang tua itu tidak hanya nempeleng ya, tapi panjenengan berkata atau berkata kepada orang tua itu termasuk durhaka, dan panjenengan telah melakukan dosa yang paling besar. Kemudian sebelum menyebutkan dosa yang paling besar yang ketiga, Nabi saat itu merubah posisi duduknya. Awalnya Nabi begini duduknya, muttaqian itu begini.
mengangkat kaki, kemudian punggung bersandar. Ini cara duduk Nabi, duduk santai. Kalau duduk ibadah itu ada dua, duduk seperti duduknya orang sholat. Yang kedua tarabba, duduk bersila, itu duduk ibadah. Ya, biasanya Nabi menggunakan salah satu dari dua posisi duduk itu ketika beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau duduk santai ada tiga. Ya. Yang pertama mengangkat kaki kanan, melipat kaki kiri, kemudian bersandar. Nah, ini namanya muttaqian. Yang kedua, Nabi menegakkan kedua kakinya, lalu memeluk kedua lututnya, gini. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi melipat kaki kiri dan mengangkat kaki kanan, begini. Nah, makanya kalau di Arab itu Bapak Ibu, orang di majelis ilmu ngangkat kaki begini hal yang biasa, karena memang itulah cara duduk santainya Rasulullah SAW. Cuman kan kalau di Indonesia ada orang ngaji seperti itu kan kurang adab. Gurunya sila tapi muridnya gini. Ya, tapi sebenarnya betul nopo-nopo. Ya. Tidak apa-apa itu. Ya. Kemudian yang begini juga cara duduknya Nabi SAW. Ya. Jadi duduk begini maupun duduk begini atau begini itu tidak sunnah ya kita ikuti. Jadi panjenengan mau duduk seperti yang mau selonjoran ya boleh. Ya. Artinya panjenengan selonjoran itu tidak menyalahi sunnah, tidak menyalahi, karena duduk begini ini bukan istilahnya, ini hanya kebiasaan ya, bukan ajaran. Ini hanya kebiasaan Nabi SAW. Dan orang Arab biasa duduk seperti itu. Ya. Nah ketika itu Nabi SAW duduknya muttaqian bersandar sambil mengangkat kaki kanan. Lalu setelah Nabi menyebutkan dua dosa yang paling besar dan mau menyebutkan yang ketiga, Nabi merubah posisi duduknya tegak, menunjukkan bahwa yang ketiga ini harus betul-betul diperhatikan. Apa yang ketiga? Kata Nabi, ala wa qauluz zur. Ingat ya, termasuk dosa besar dan dosa yang paling besar adalah persaksian palsu. Bersaksi dengan persaksian palsu itu dosa yang paling besar ya. Dan Nabi mengulang-ulang hadis ini Bapak Ibu sampai sahabat itu bosan mendengarkannya itu. Jadi Nabi duduk menyampaikan nasihat kepada para sahabatnya hanya membacakan hadis ini. Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidain ala wa qauluz zur ala unabbiukum bi akbaril kabair. Terus diulang-ulang. Bagaimanalah kalau ada ustadz mengulang-ulang ceramahnya begitu? Bosan enggak jemaahnya? Tidak diulang-ulang aja bosan, apalagi diulang-ulang. Nah, maka sahabat saat itu berkata, kami mengira Nabi tidak akan diam, tidak akan berhenti. Karena Nabi sangat serius menyampaikan nasihat tersebut. Ya. Itulah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Di antaranya adalah syirik. Nah, makanya Allah menyinggung dalam ayat ini bahwa ada sebagian manusia yang menyembah dan menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab utama seseorang itu berbuat syirik? Hah? Penyebab utamanya apa? Kalau panjenengan misalnya punya saudara ya melakukan kesyirikan ya, itu sebab utamanya apa? Tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi yang lebih utama daripada itu. Karena cinta. Orang kalau melakukan kesyirikan misalnya dia faktor utamanya adalah karena cinta Bapak Ibu. Kenapa orang Arab jahiliyah itu suka menyembah berhala? Karena dia suka sama berhala memang. Cinta kepada berhala. Jadi semua faktor dalam kehidupan ini adalah sebab utamanya cinta. Orang mengejar dunia sampai lelah pun dia lawan, sakit pun dia tetap dia lawan, itu karena cinta. Padahal apa yang sudah dia miliki itu sudah lebih daripada cukup.
Ya. Ada juga orang yang mengejar akhirat, lelah dia lawan, ya, bahkan sakit pun dia lawan. Itu juga faktornya karena cinta. Nah, boleh tidak mencintai sesuatu selain Allah? Halo, boleh tidak? Cinta dunia boleh? Nah, boleh. Cinta istri? Boleh ya. Yang tidak boleh itu kalau menyamakan cinta kepada selain Allah disamakan dengan cinta kepada Allah, disetarakan. Ini tidak boleh. Inilah yang disinggung oleh Allah pada ayat berikutnya. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai berhala-berhala itu kahubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada berhala sebagaimana cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh dan ini termasuk kesyirikan. Baik. Cinta itu, kita bicara cinta sebentar ya. Cinta itu ada dua jenis Bapak Ibu. Ada cinta mustarakah, ada cinta khosoh. Kalau mustarakah itu perserikatan. Nah, ini ada 3 jenis ya yang mustarakah. Yang pertama cinta yang sifatnya tabiat, memang bawaan ya. Contoh, orang kalau lapar kan suka untuk makan ya. Orang kalau haus suka untuk minum. Ini namanya cinta yang bersifat tabiat. Ada juga cinta yang bersifat kasih sayang ya. Ada orang tua sayang kepada anaknya, itu termasuk cinta mustarakah. Kemudian ada cinta kepada sesama ya, kepada lawan jenis. Ini termasuk cinta mustarakah. Dan cinta yang seperti ini diperbolehkan, tidak ada unsur kesyirikan. Jadi kalau panjenengan cinta kepada lawan jenis, cinta kepada istri, cinta kepada anak, sayang kepada anak, itu diperbolehkan selama cinta itu tidak disetarakan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada cinta khosoh, cinta khusus, cinta yang murni, dan cinta ini hanya khusus kepada Allah. Siapa yang cinta dengan cinta khosoh kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Karena konsekuensinya cinta yang ini Bapak Ibu harus tunduk dan taat kepada yang dicintai. Adapun yang dimaksud dalam ayat ini adalah cinta khosoh ya, cinta secara khusus, sehingga cinta itu menyamakan cintanya kepada berhala dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Ya, kesyirikan. Maka tidak boleh kita cinta kepada selain Allah melebihi atau sama dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang melakukan ibadah tujuannya kepada Allah dan juga kepada selain Allah, itu ibadahnya nggak mau diterima sama Allah. Misalnya dia ibadah niatnya karena Allah, tapi juga niatnya karena urusan dunia. Ada 2 niat yang ada dalam hatinya ketika dia beribadah, maka ibadah seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cintanya orang kafir, orang musyrik kepada Allah. Jadi cintanya terbagi. Ya. Cinta kepada Allah, di sisi lain mereka juga cinta kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Ya. Bahkan berhala itu saking cintanya mereka kepada berhala Bapak Ibu, sampai-sampai mereka itu suka membersihkan berhalanya, kemudian suka ngasih makan. Jadi kalau mereka nyembelih kambing, anak onta pertama itu mereka akan sembelih dan akan dikasihkan kepada berhala. Ya, kata mereka anak onta pertama itu milik Tuhan. Makanya Islam datang melarang perbuatan itu. Kata Nabi, la far'a wala atirah. Tidak boleh melakukan faro'. Faro' itu nyembelih anak onta yang pertama lahir. Kata mereka itu anak Tuhan, akhirnya milik Tuhan. Maka sama mereka disembelih, dipersembahkan kepada berhala mereka.
Kemudian yang kedua wala atirah, dan tidak boleh melakukan atirah pakai ta. Atirah itu nyembelih hewan seperti kambing atau unta ketika masuk bulan Rajab. Sekarang masih bulan Rajab kan ya? Masih. Tanggal berapa? Baik. Itu orang Arab jahiliyah, cara memuliakan bulan Rajab, mereka nyembelih kambing biasanya. Lalu dipersembahkan kepada berhala untuk memberkati harta dan keturunan mereka selama 1 tahun ke depan. Nah, Islam datang melarang itu. Kata Nabi, la far'a wa la atirah. Tidak boleh melakukan far'a dan tidak boleh melakukan atirah. Nah, jadi mereka sangat cinta kepada berhala-berhala mereka, sehingga Allah menggambarkan cinta mereka kepada berhala itu seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menggambarkan bagaimana cintanya orang beriman kepada Allah. Ya. Allah menyatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang beriman, kata Allah, asyaddu hubban lillah, itu amat sangat cinta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Jadi kalau udah disebut nama Allah, hatinya kesemsem. Ya. Udah disebut nama Allah Subhanahu wa taala, ada perubahan dalam hatinya, ya. Dia bahagia, dia senang, dia gembira, dia terpesona. Apakah itu yang terjadi dalam hati panjenengan Bapak Ibu? Ketika disebut nama Allah, bagaimana respon hati panjenengan? Hah? Apakah terpesona? Kemudian bahagia, gembira, ya, ataukah biasa-biasa aja? Nah, maka orang beriman itu digambarkan dalam ayat ini asyaddu hubban lillah, amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cinta aja ya, tapi sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah? Nah, buktinya apa? Buktinya orang beriman itu tidak membagi cinta khususnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kan cinta ada dua, ada yang mustarakah, ada yang khassah, ya. Yang mustarakah tentu manusia semua memilikinya. Nah, yang khassah bagi orang beriman, cinta yang khusus itu hanya diberikan kepada Allah. Makanya Allah menyatakan orang beriman itu orang yang paling amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat, ya, para pendahulu kita. Para sahabat Nabi saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka rela mengorbankan hartanya, mengorbankan keluarganya demi tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda bahwa seseorang itu amat sangat cinta kepada Allah, tandanya adalah dia selalu mendahulukan Allah dibandingkan yang lain. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sebenarnya cinta banget kepada anaknya, cinta banget kepada istrinya. Istrinya yang bernama Siti Hajar. Beliau sangat cinta kepada Siti Hajar, karena Siti Hajar itu wanita pertama yang memberikan anak kepada beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu disusul dengan istrinya yang pertama, ya, yaitu Siti Sarah. Tapi kecintaan beliau kepada anak dan istrinya itu dikalahkan oleh cintanya beliau kepada Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu. Padahal Nabi Ibrahim kan bisa menghindar. Nabi Ismail juga anak yang cinta banget kepada Allah. Padahal Nabi Ismail saat itu usia 11 tahun Bapak Ibu. Tentu anak usia segitu mau disembelih sama ayahnya kan bisa aja lari, ya toh. Tapi karena dua-duanya sama cinta kepada Allah dan sangat cinta kepada Allah, maka dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana endingnya. Ketika mendahulukan Allah dibandingkan yang lain, Allah selamatkan dan Allah berkahi hidupnya. Nah, maka orang beriman itu asyaddu hubbal lillah, amat sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh cinta kepada manusia melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada Nabi itu wajib Bapak Ibu, kepada Rasulullah itu wajib.
tapi jangan sampai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebagian orang yang betul-betul menurut saya itu sudah masuk dalam pengkultusan, sehingga dia meyakini bahwa Nabi SAW itu yang menentukan kehidupannya, yang menentukan nasibnya. Tanpa Nabi Muhammad dirinya tidak akan ada apa-apanya. Nah, ini berlebih-lebihan dalam mencintai. Nah, padahal Nabi itu juga manusia sebagaimana kita. Bedanya apa? Nabi itu diberikan wahyu, sedangkan kita tidak dapat wahyu. Itu aja bedanya. Baik. Jadi tanda cinta itu selalu mendahulukan perintah orang yang dicintai. Dan tanda cinta yang lain Bapak Ibu selalu ingin bersama dengan orang yang dicintai. Kalau panjenengan cinta sama istri, ya berarti panjenengan tidak bisa jauh dari istri. Itu tanda cinta. Nah, istri cinta banget sama suaminya, tandanya apa? Tidak bisa jauh dari suaminya. Nah, tanda cinta kita kepada Allah, kita ingin selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sholat ingin berlama-lama dengan Allah. Nah, kalau sholat ingin cepat-cepat selesai, nah itu berarti cinta kita kepada Allah masih belum. Kemudian cinta itu amat sangat penting Bapak Ibu, karena dengan cinta seseorang akan mendapatkan manisnya ibadah kepada Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, kata Nabi, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara, siapapun yang punya 3 perkara itu, maka dia akan mendapatkan nikmatnya iman, manisnya iman. Dia akan mendapatkan manisnya sholat, nikmatnya baca Quran, nikmatnya zikir kepada Allah. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan yang lain. Artinya apa? Kalau kita ibadah kepada Allah, berangkatnya karena cinta, di situ kita akan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita sampai kiamat pun tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan ibadah. Kenapa orang sholat malam itu lebih khusyuk dan lebih nikmat? Karena dia dari awal bangun malam itu sebab cinta Bapak Ibu. Sebab cinta, karena suka, sehingga timbullah halawatal iman, ya, kenikmatan dalam beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang yang mencintai orang lain karena Allah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dia benci dan dia tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah Subhanahu wa taala membimbing dia masuk ke dalam agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a. Seandainya orang-orang yang zalim, dan kezaliman yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, sebagaimana firman Allah di surah Luqman, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu la zulmun azim, merupakan kezaliman yang paling besar. Nah, kata Allah, kalau orang yang zalim itu idh yarawnal adzab, melihat azab Allah kelak pada hari kiamat, barulah dia kemudian menyadari annal quwwata lillahi jami'a, bahwa semua kekuatan, kekuasaan itu hanya milik Allah. Adapun berhala-berhala yang mereka sembah, yang mereka anggap memiliki kekuatan, ternyata tidak punya kekuatan apa-apa, karena berhala itu pun menjadi bahan bakar api neraka. Wa annallaha syadidul adzab, dan sesungguhnya Allah maha sangat kuat azabnya, sangat banyak nikmatnya. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah itu sangat kuat azabnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji
menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.